Om Tora Sudiro. Iya. Adegan ini 3 kali nih, Bang. Wah iya bener. Makanya gue dari tadi kepikiran kayak pernah gitu loh. Terima kasih pintunya udah dibuka kembali buat kita. Sama-sama dong. Terima kasih kita udah bisa berbicara lagi ya kan. Dan kayaknya sebelum kita mulai, kita bahas tempat ini. Oke. Rumah ini bukan rumah masa kecil Om Tora. Bukan dong. Bukan. Ini rumah baru kah atau udah lama? Ini rumah akhirnya jadi baru. Tadinya kan rumah lama nih, sebelah sana. Batasnya sampai sini doang nih tadinya nih. Oke. Sampai tembok ini nih. Nah ini sengaja nih, harusnya kan bisa gue ratain temboknya nih. Ini sengaja gue majuin. Kenapa? Karena sebelah sini Mika yang beli kan. Iya. Jadi kalau berantem, gue langsung ke tanah gue. Lu nggak bisa ngomelin gue di tanah gue. Batasnya sini berarti Iya. ya? Ini gue di antara nih. Di antara. Lu masuk situ, lo di tanah gue. Kamera nih di tanah gue. Kalau ini tanahnya Mika. Ini tanahnya Mika. Di sini gue mau macem-macem, Mika marah-marah bisa lebih keras. Oh iya, kalau di situ udah nggak di punya sana hak. udah nggak bisa. Udah nggak punya hak. Iya. Oke, berarti kalau kita ngomong masa kecil dulu dong. Kecil nggak di sini, kecil di mana Om? Kecil gua pindah-pindah gua. Gua sempet ikut nyokap. Yang gue inget ya, yang masih inget gue ya. Gue dulu waktu masih kecil banget sih, sama keluarga waktu masih utuh tuh gue di Teku Umar. Oh tuh orang kaya dari dulu berarti ya? Oh iya dong. Oh kaya. Teku Umar 37 sebelah rumahnya Bu Mega sekarang. Keren. Terus Bundaran berarti ya? Bundaran, deket banget sama Bundaran. Bundaran tuh tempat gue berenang. Khairul Tanjung, Megawati, Soekarno Putri, Tora Sudiro. Iya. Oke. Iya. Itu Bundaran tempat gue berenang dulu tuh situ, tempat belajar sepeda, muter-muter. Masih sepi banget zaman dulu dari situ. Terus habis itu gue ikut nyokap ke Tulodong. Tulodong. Nyokap Tulodong, terus dia beli rumah di Fatmawati. Terus abis itu gue balik lagi ikut bokap ke Tekumar karena nyokap gue meninggal. Oke. Gue ikut bokap ke Tekumar. Udah. Dari besar di Tukumar lah tuh. Ya daerah situlah. Gue pernah ketemu bokap, ya kan? Gue pernah ketemu bokapnya Om Tora nih, di mana pertemuannya memang ngobrol juga waktu itu. Kok lo bisa tahu itu bokap gue? Pasti dia yang cerita. Karena dikasih tahu waktu itu, ini adalah bokapnya Tora Sudiro, Oh. gitu ya kan. Berbicara seputar, beliau adalah IO ya, kalau waktu itu saya ingat ya. Tapi jelasnya kayak gimana tuh? IO dari 17 Agustus. Kakek gue. Oh kakek berarti. Kakek gue. Oh anak dari IO. Anak dari IO ya 17 Agustusan. Jadi gue juga pernah nanya sama bokap gue gitu kan. Proklamasi, yang kamu tuh salah satu proklamator, di mananya gitu. Dia ada di sana gitu. Oke, gue penasaran kan. Dari gue kecil sampai belum lama ini deh. Belum lama ini tuh gue cari-cari tuh foto-foto. Setiap foto-foto proklamasi nggak pernah ada dia. Gue cari lagi di foto-foto zaman dulu, nggak pernah ada dia gitu. Pokoknya susah banget ketemuin mukanya si Eyang Sudiro nih ya, Iya, kita Eyang nyebutnya Eyang. Nah, akhirnya kemarin ini kebetulan mau ada pertemuan anak-anak proklamator. Generasi kedua berarti langsung ya? Generasi kedua Iya. dan ketiga. Nah, Oke. yang ketiganya cuma gue sih. Karena bapak gue berhalangan. Oh oke, mewakilkan. Iya, Oke. dan kakak-kakak gue, sepupu-sepupu gue yang lain juga berhalangan. Jadi yang pinter-pinter tuh berhalangan semua. Tor, lo deh yang maju, dibilang gitu. Wah, gue ngomong apaan? Gue nggak tahu macem-macem, gini. Akhirnya bokap gue datang, dia jelasin kalau kakek gue dulu itu tugasnya adalah menyiapkan segala sesuatunya. Kayak misalnya Bung Karno waktu itu pergi ke Pasar. Rengas Dengklok Oh iya. untuk mempersiapkan proklamasi. Kakek gue nggak boleh ikut. Dia Lu di Jakarta, di kantor. Oke. Jadi kalau Jepang nanya, mana yang lain? Lu yang jawab sakit. oh gitu. Salah satunya itu tuh. Oke. Salah satunya itu. Nah, pas kejadian proklamasi, kakek gue di mana gitu. Nah, ternyata di antara beberapa orang yang di depan ini, kakek gue tuh ada pokoknya salah satu dari mereka ini bilang, pokoknya lo selalu ada di sudut mata gue. Kalau ada apa-apa, gue manggut, lo beresin semua. Maksudnya beresin semua, bawa kita lari. Tugas Eyang Sudiro tuh. Tugasnya yang gitu. Wow. Lo bawa kita lari gitu. Gila. Itu salah satunya. Satu orang tuh ya. Satu orang. Dia pokoknya mimpin segala. Nah, juga dia
Ini gue kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga karena mau ya. Jadi gue sempat nyari tahu lagi dia ada dulu belum zamannya WhatsApp. Jadi dia itu Pasti. Iya. Pasti. Jadi waktu zamannya kemerdekaan itu kan pindah tempat nih. Yang tadinya mau di lapangan mana gitu akhirnya dipindahin ke istana ya kalau nggak salah. Bukan gedung proklamasi. Oh, gedung proklamasi. Gedung proklamasi. Akhirnya pindahin gedung proklamasi. Nah, itu kan nggak boleh ada yang tahu. Iya. Jadi akhirnya tugas dia adalah ngasih tahu 2 orang. 2 atau 3 orang. Untuk 3 orang ini ngasih tahu 3 orang lainnya. Tugasnya gitu. Jadi nggak nyebar, nggak lepas pamflet atau apa segala macam, nggak. Cara ngasih taunya gitu 3 orang ngasih tahu 3 orang ini. Dan terjadi tuh. Dan itu terjadi. Akhirnya terkumpullah segitu banyak orang. Gubernur Jakarta? Gubernur Jakarta pertama. Dulu belum yang gubernur. Sudiro tuh? Iya. Dulu wali kota. Terus tengah jalan wali kota berubah pangkat dia jadi gubernur. Dulu gubernur belum ada soalnya. Oh gitu. Jadi menjadilah gubernur Dari pertama. gubernur. Nasionalis berarti dari kecil. Siapa gua? Wah, gua mah PDI dari kecil. By blood. By blood. By blood tuh ya. Gak bisa diapa-apain karena ada suatu cerita juga ya. Gua waktu itu 17 tahun, kakek gua udah di rumah sakit. Sekarang yang pasti udah tidak ada tuh. Udah nggak ada. Kalau nggak orang paling tua ya. Iya. Gue 17 tahun di rumah sakit, dia sekarat. Gue ditelepon suruh datang. Gue datang waktu itu. Jauh deh, masih naik bus tuh dari Cilandak Marinir. Gue naik bus Kenapa ke... nggak tinggal sini kan? Lagi main aja di sini atau? Enggak, gue tinggal di sini. Oh, emang tinggal Gue tinggal di di sini. sini. Oke. Ya. Pas udah SMP, SMA gue udah tinggal di daerah situ lah pokoknya. Gue dibawa ke rumah sakit di Cikini. Oke. Sampai situ kakek gue cuman bilang, ojo, kue wis 17, kue wis 17 le, ojo lali coblos PDI. Itu kata-kata terakhir kakek gue buat gue. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Dia kan salah satu pendiri PNI. Berarti kata-kata terakhirnya adalah kamu udah 17, jangan lupa coblos PDI. Iya. Om Zora kalau ketemu Bu Mega salim. Salim. Salim ya? Salim. Panggilnya apa berarti? Panggilnya Bu Mega. Bu Mega tetap ya. Iya. Tapi tahu lah ya siapa Iya. ya. Oh, Puan sebangku gue dulu. Oh iya, SD gue sebangku sama kan Puan. seumuran. Iya. Wah, gokil. Oh gitu ceritanya. Berarti dari situ berasa hidup aman lah ya, nyaman lah ya. Iya biasa-biasa aja sih gue sih. Gue nggak terlalu ke politik juga karena udah yang lain-lain pada ke politik kan. Apa om gue, terus sekarang ada kakak sepupu gue juga di politik juga gitu. Ya udahlah, yang gue ngambil yang lain aja jalurnya. Tapi jalurnya jauh banget. Jauh ya. Jauh. Jalurnya malah bukan ngomongin soal entertainment ya. Malah waktu itu ngambil sound engineer. Oh iya iya. Kenapa malah ke seni tanda kutip larinya? Nggak tahu kenapa gue dari kecil emang suka banget ngeliat orang nyeni gitu ya, ngeliat orang ngeband, ngeliat orang ngelukis, ngeliat orang ya apa teater segala macam, dan gue suka banget gitu. Dan gue ngerasa kok gue nggak ke situ gitu loh. Gue bukan sebagai pemain tokohnya gitu dulu gue ngerasanya gitu. Makanya gue ngambil gue daripada ngeband, gue selama SMA ngeband, SMP SMA ngeband, terus gitu-gitu aja lah, nggak ada kemajuan. Wah, daripada gue ngambil ngebandnya, mendingan gue belakang layarnya lah. Akhirnya gue belajar sound engineering. Oh oke. Nongkrong berarti dulu sama siapa? Kalau itu kan berarti zaman itu ya orang-orang kaya, orang-orang yang pada punya koneksi gitu ya kan. Om Tora berarti nongkrongnya sama siapa? Kalau mau jadi ngeband atau jadi seniman gitu? Gue sendiri. Sendiri? Iya, gue boti boy zaman dulu. Gue ngebul, gue lebih milih ngebul. Sendiri, ngeboti gue sendiri, hidup gue sendiri, nyangkut sana, ntar tiba-tiba dipotlot, ntar tiba-tiba gue... Kenapa slanker? Gue pecinta slang sejati. Oh gitu, dari dulu, dari awal. Nongkrong di potlot tuh waktu itu? Iya pernah, sekali dua kali lah. Dulu gue pacaran sama saudaranya Bim Bim. Om Bim Bimnya gimana? Om Bim Bimnya seneng aja sih, sampai sekarang juga. Udah jadi artis belum waktu itu? Belum. Ini unik juga soalnya kan kalau kita lihat berarti dari sound engineering itu juga bukan di sini, itu di luar negeri. Di luar negeri. Izinnya gimana? Maksudnya? Izin mau ke luar negeri belajar sound engineering waktu itu bapak gue sih sebetulnya kan. Bapak gue dulu mau gue ngambil sekolah di luar negeri gitu. Terus dia bilangnya di ini lucu deh. Amerika. Iya. Hah?
Di Amerika? Iya, di mana? Di Auckland. Keren. Oke, Auckland, Amerika, siap. Udah kan, gue dulu belum ada Google, belum ada apa-apa kan. Akhirnya kan gue coba ngeliat di Globe. Oh, di sini nih tempatnya nih. Akhirnya gue liat-liat Globe lah tuh. Globe di sini nih Suatu hari nih Amerika. gue nih. Ini Auckland daerah sini nih. Suatu hari gue di sini nih. Wah, kalau main ke ini jauh ya. Main ke situ jauh ya gitu. Gue udah liat-liat itulah. Akhirnya terbang lah gue, naik pesawat terbang. Set, kok lewat Australia gitu ya. Oh, mungkin jalur penerbangan adalah Australia, baru ke Amerika, gitu kan. Makin turun Tasmania, wah ini bukannya di bawahnya Australia nih. Ini kemana gue nih gitu. Turun lagi gitu, akhirnya ke New Zealand. Wah. New Zealand itu yang terakhir gue baru tahu artinya Selandia Baru. Betul. Gue tahu Selandia Baru itu apa gitu, tapi kalau New Zealand gue nggak tahu. Iya kan? Akhirnya di situ ada Auckland. Ternyata Aucklandnya di situ. Dan Auckland itu bukan kota yang besar ya? Bukan, kota kecil banget, kota kecil. Dan sepi. Sepi. Berarti untuk bocah yang udah tatoan dari SMP harus nongkrong sana sini ke Auckland tuh gimana? Bocah apa berarti dia jadi apa tuh Tora Sudiro? Jadi gaul. Masa sih makin gaul? Iya, karena kita tuh dianggap Maori tapi kecil. Kita dianggap Maori tapi kecil, beneran. Super Groove Shay main gua. Vokalis Awas gua wondering. Itu Super Groove main gua. Main deh. Iya, kita anak-anak Auckland yang teman-teman gua, seangkatan gua main sama dia. Alhasil tato tribal? Enggak, tato tribal mah udah di Jakarta. Tapi sebelumnya ada sih yang New Zealand sini ada. Berarti nyampe sana Udah bener-bener Maori tatoan. kecil tuh? Udah apa? Maori kecil tuh bener tuh? Iya, dipikir Maori kecil. Nggak pernah beli minuman nggak pernah boleh. Karena dianggap masih 14 tahun, 15 tahun gitu. Padahal gue udah 18 waktu itu. Udah lagi berasa gede-gedenya. Wah, tuh belajar HK? Enggak, sayangnya enggak. Tuh, Olahraga pingin kan banget. di sana? Enggak juga sih. Oh enggak ya? Padahal cocok banget tuh rugby di sana. Enggak ya kan, juga, kalau apa. iya. Dari sana pindah ke Australia? Pindah ke Australia karena moneter kan. Iya. Moneter, terus bapak gue kebetulan beli rumah di Australia. Akhirnya gue dipindahin ke Australia dapat PR. Kerja lah di sana? Nggak kerja juga sih, nggak kerja. Terus berarti? Gue lebih kerja di New Zealand gue. Oh gitu? Iya. Kerja Sebagai cleaner. bersih-bersih? DJ. Gue sebagai cleaner bersih-bersih gedung. Bersih-bersih di mana berarti? Pokoknya gue dibohongin temen gue lah. Kalau bersih-bersihin tuh gampang. Cari aja tempat yang kotor, itu lo bersihin. Orang bule nggak kayak orang Indonesia. Dia bilang gitu. Iya, kalau di sini kan yang ini kotor nih, ini aja dibersihin. Yang sini nggak usah. Dia bilang gitu. Nggak ketahuan, nggak kelihatan, debunya nggak banyak. Oke. Begitu gue masuk, gue ditaruh di kamar mandi. Wah. Waduh, satu gedung 10 tingkat. Yang satu 13 tingkat. Dia mau jatuh tuh? Enggak. Oh enggak ya dia. Yang ini 13 tingkat. Nah, kali 2 kamar mandinya, cewek dan cowok. Satu kamar mandi ada sekitar 4 boots. Wah, gue kayak dihukum, gue beneran gue tiap hari gini gua. Makanya panggilnya DJ. DJ. Gue cuman kelar sebulan apa kuat? Cuman Kainnya kuat satu? sebulan apa? Kainnya satu? Kayaknya enggak juga sih, kayaknya banyak. Okay. Cuman kuat sebulan, gue takut banget gue kerja gitu tuh. Mana malam, ada yang lampunya gitu-gitu kayak di film Ju-on. Waduh. Serem sih. Jadi sembuhkah tanda kutip? Wah, makin rame dong di sana. Makin rame ya? Makin rame. Apalagi ke Australia? Nggak, lebih ramai di New Zealand. Lebih sih ramai waktu di itu, New iya. Zealand? Lebih ramai di New Zealand. Akses lebih mudah ya? Lebih mudah banget. Yang diingat Dan banyak. hampir semi legal sih kayaknya di sana sih. Iya, Hampir semua orang make. Gue ngeliat juga sebagian orang berpangkat juga, adiknya homestay gue juga make juga soalnya. Gue ngeliat gitu kan, wah ya udah. Liar lah. Iya. Paling liar dalam hidup Om Tora masa-masa di luar negeri itu kah? Iya, bisa dibilang Bisa gitu dibilang sih. gitu Iya. ya. Nyampe itu pada saat itu pulang ke sini bekerjalah di agency. Bukan, gue pertama kali ke Jakarta gue kerja di asuransi. Asuransi, karena bokap ya. Karena bokap. Berhasil kah? Tidak. Gue nggak terlalu diplomatis orangnya, gue nggak terlalu jago ngomong. Dan mungkin kalau asuransi kan jualnya kan kematian kan. Mungkin sebagian kan jadi menyakitkan orang lain gitu kan. Ini kan kalau bapak mati nanti punya anak-anaknya nanti tanggungannya dari sini gini. Pokoknya gitulah. Akhirnya nggak terlalu berhasil di situ. Tora Sudiro tuh people person nggak sih dari dulu? People person itu gimana? Jadi sama orang akrab sama siapa aja cair gitu? Gue terlalu people person sih kalau menurut gue. Gue terlalu berasa akrab, cepat berasa akrab sama semua orang yang orang, alah lu baru kenal gue sekali gitu. Kayaknya gitu tuh. Gue baru terakhir menyadari gitu. Karena
Gue terlalu akrab, terlalu megang-megang tete lah kalau ketemu. Kalau laki iya, Iya kan? kalau laki iya. Yes, apa kabar? Iya, Gitu iya, kan. iya. Dan sebagian orang mungkin menerima gitu Betul. ya. Kalau cewek kan udah ada hukumnya sekarang nggak bisa. Nggak boleh. Nggak Ini sama laki. Oh, sama Kadang laki, ini iya. gue tepuk pantatnya gitu kan. Padahal baru sekali ketemu gitu loh. Nah, iya itu. Kadang terlalu Makanya cocok di asuransi kali, biar langsung berbaur. dipikirnya begitu. Ternyata tidak. Ternyata enggak. Oh, iya. Akhirnya gue dipindah ke advertising. Advertising. Nah, sebelum kita ke perjalanan karir, Om, mungkin satu kejadian yang mengubah Om Tora gitu adalah ada hubungannya dengan kematian juga. Gitu. Ibu. Itu Iya. umur berapa, Tom? Nyokap gue meninggal gue umur 7 kalau nggak salah. 7. 7 tahun. Itu belum tahu hidup tuh kayak gimana tuh nggak tahu berarti. Nggak ngerasain, gue happy. Waktu ibu gue meninggal, wah seneng banget gue karena tiba-tiba rumah nenek gue rame. Banyak artis yang datang gitu. Ibu gue kan dulu kan Pragawati, model Pragawati. Terus sempat main film juga, beberapa film dia mainin. Jangan biarkan mereka lapar. Kalau nemu filmnya, gue mau dong. Gitu. Soalnya itu gue cariin banget itu film satu-satunya. Kalau misalnya itu ada, itu mungkin menjadi satu-satunya Memori ya? memori dari ibu gue yang gerak. Kalau yang lain kan kita cuma punya foto. Oh. Kalau itu ada filmnya dulu, cuman kemarin sempat dicari sama adik gue, katanya dipinjem sama Malaysia, nggak dibalikin. Wah. Itu Katanya salah gitu. satu hal yang nggak dibalikin sama Malaysia ya. Iya. Mancing aja Cahyono. Tapi sebenarnya ada aplikasi tau, Om. Dia bisa lo foto. Jadi aplikasi. Iya beda, jadi serem dong. Gue udah lihat, udah nyoba. Beda. Gue coba ke paspor bapak gue. Gue coba. Terus pas gue liat, bapak gue gak pernah senyum kayak Iya, gini. makanya jadi serem marahin kan. aplikasi, sotoy lu anjing lu. Kayak diisi sama sesuatu makhluk yang lain gitu kan. Iya, gue udah nyoba itu. Tapi di umur 7 tahun tidak mengetahui apa itu kematian, tiba-tiba sosok ibu udah nggak ada gitu ya kan. Menyadari bahwa ibu tuh tidak ada tuh kapan berarti? Menyadarinya mungkin ya setahun setelah itu kali ya. Umur 8 tahun? Umur 8 tahun kali ya, mulai bapak gue kawin lagi, terus gue punya ibu baru, terus beda lah rasanya lah. Nih, Nah di situ mulai berasa kangen sama nyokap gue gitu, mulai berasa kehilangan. Aduh, ternyata beda juga ya. Gue kira kalau kayak gitu bisa digantiin gitu aja gitu loh, teman. Ternyata nggak bisa gitu kan. meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan. Dan itu memberikan trauma pada saat itu? Ya ada sih, sempat trauma sama mobil ya. Gue dulu sempat lebih milih motor, malah lebih ngaco ya sebetulnya ya. Gue sempat lebih milih motor gitu daripada belajar mobil gitu, karena gue takut kejadian serupa menimpa gitu ya. Cuman ya sering jalan, ya udahlah santai aja. Yang disalahin siapa pada saat itu? Oh ada pacarnya, ada pacarnya, namanya Chandra. Mohon maaf, masih dendam? Masih. Itu dendam dari kecil berarti? Dari kecil. Gue gak tahu tuh rasanya gimana tuh. Mikirin aja gue bingung tuh. Wah, Dibawa orang, dan terjadilah keluar sebesar kota, itu. tiba-tiba nggak balik gitu kan. Terus dianya nggak apa-apa. Kalau dia bonyok-bonyok mungkin gue ada ini kali ya. Wah lo ini. Kalau dianya nggak bonyok. Berarti lo nggak berdamai dengan kondisi itu ya? Nggak. Ikhlas? Kalau kepergian nyokap gue ikhlas. Cuman kalau sama tuh orangnya sih nggak ikhlas gue. Dan itu juga membuat lo rebellious kah dari kecil? Nah itu gue nggak tahu ya. Itu gue nggak tahu. Pesan bokap apa? Gue sih nggak berasa rebel ya. Gue ngerasa orang lain aja terlalu alim. Orang lain yang salah. Gue tuh nggak pernah ngerasa rebel gitu. Gue bilang, oh, Tor lu bandel gini. Gue bandel apanya sih? Perasaan yang gue lakuin biasa aja gitu. Enggak sih. Tapi kalau orang lain pada nggak gedum, Om Tora gedum, berarti Om Tora yang aneh dong. Harusnya begitu. Kenapa nggak dicoba sih? Loh. Om, yang nenangin pada masa itu siapa, Om? Yang nenangin waktu itu nenek gue sih, Eyang. Eyang nenangin. Apa ya yang nenangin gue ya? Pada masa itu yang nenangin sih BMX ya. Oh gitu? Kenapa? Sepeda BMX. Keluar aja Wah, tuh. kalau udah naik BMX sudah lupa semuanya deh. Lupa aja semuanya gitu. Gue bukan yang jago ya, cuman gue main jauh.
Oke. Tapi gue mikirin anak misalnya, let's say 12 tahun gitu, beberapa tahun tuh, berarti sekian tahun, 5 tahun lah setelah kepergian seorang ibu gitu. Sendirian di kamar misalnya, terus kayak nggak ada teknologi, nggak ada game apa. Terus yang ada di pikiran tuh apa? What goes through your head? Gue berarti beberapa tuh? 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun kemudian berarti 12 tahun ya. 12 tahun tuh gue kelas 6 Ya, SD. 6 SD lah. Iya, 6 SD. Udah mau SMP, Gua udah mau ngapain gede ya? gitu. Nggak tahu Ada gua pasti ngapain. momen dimana, aduh gue butuh ibu gue lagi sekarang. Atau malah itu malah nanti. Gue udah tinggal sama berkarir. eyang gue sih waktu itu tuh. Gue udah tinggal sama kakek gue, sama nenek gue. Mereka mungkin mengisi sedikit banyak. Mungkin ngisi. Kayak kakek gue tidur selalu sama kakek gue dulu. Selama tidur tuh dia selalu ceritain dari Mahabharata, Baratayuda, semua dia ceritain tuh dari nol. Sampai abis. Sampai eyang udah nggak punya cerita lagi. Sampai kayak gitu tuh. Ramayana, Rahasia-rahasia Soekarno enggak? enggak dong. Enggak. Nah itu gue nyesel kenapa gue nggak nanya ke situ. Karena gue nggak tahu sih Nggak ya. ngerti. Gue nggak ngerti sih. Oh, Kayak sekarang nih banyak saudara-saudara gue yang bertanya juga sebetulnya dia tuh apa sih di situ tuh ngapain gitu. Itu masih bingung. iya, iya, iya. Dan kayaknya kalaupun masih ada banyak banget hal yang bisa dibicarakan gitu, mau keluarga manapun gitu. Mungkin salah satu hal yang membuat Om Tora ke industri perfilman juga atau acting gitu, ada efek dari ibu juga atau enggak? PD-nya gue ambil dari nyokap gue sih. Gue pikir, wah nyokap gue bisa. Gue pernah nonton juga kan filmnya kan. Gue pernah nonton filmnya, nyokap gue bisa. Mungkin gue ada darah dari situ tuh. Itu aja sih yang gue ambil sih. Ada satu foto yang Om Tora bilang rindu sekali pada malam itu, selamat ulang tahun atau apa ya, kurang foto hitam putih sedang duduk. Itu dari film tersebut yang tadi Om Tora bilang? Bukan, itu dia lagi jadi Pragawati. Pragawati pada saat itu. Dia jadi Pragawati. Pragawati top pada masanya. Top lah ya waktu itu ya. Meskipun masih hitam putih waktu itu. Masih hitam putih. Masih hitam putih. Karir Om Tora kalau kita balik lagi dari asuransi ke agensi. Agensi AE. Lagi-lagi bertemu orang. Bertemu orang. Lancar. Lancar. Iya. Itu lancar. Menjilat tuh ya, Tora Sudiro. Sedikit banyak belajar menjilat di situ gitu. Karena memang tugas AE ya begitulah. Kalau kita tidak jago bicara, nggak ada yang mau bantuin. Betul. Apalagi ke anak-anak kreatif, ke mana-mana, itu kan harus ada komunikasi juga gitu ya. Gue sampai ada satu titik, gue belajar ngedesain. Jadi dimarahin gue sama bos gue. Itu bukan tugas lo. Lah, gue minta bantuan teman gue, dia nggak mau bantuin. Katanya banyak kerjaan. Ya udah, dia kan cuma naro-naro gini doang. Saya kerjain aja, dia bilang gitu. Terus udah pas Agensinya apa kalau boleh tahu? waktu itu di BBDO Komunika. Oh, masih ada nggak sih? Enggak ya? Masih ada Masih Komunika. ada ya? Oke. BBDO masih ada. Oke. Terus? Akhirnya gue ngedesain sendiri, gue kasih ke klien gitu kan. Klien setuju, bilang, Masa "Nih, setuju sih? setuju." Bukan dari desainer. Nah, karena bukan desain yang, nah mungkin yang anak-anak kreatif kesel itu cuman rombakan dikit doang gitu, pindahin dari sini ke sini, ini ke sini gitu. Bukan desain, lu harus ngedesain suatu gambar yang bagus, bukan. Cuman pindah-pindah ini, gedein ini gambar ininya. Nah, gue belajar gitu-gitu doang. Dimarahin gue. Dimarahin dari anak-anak kreatif. Sama bosku dimarahin, cuman begitu kelar meeting, bosku gini. Mantap. Asik. Lu di advertising nggak jauh dari PH. Iya. Alias nggak jauh dari syuting lah, dunia Iya. syuting. Akhirnya ini gue selalu ketukar nih. Nia Dinata. Nia Dinata. Gue selalu ketukar sama Nia Daniata. Beda dong. Beda-beda. Gelas-gelas kaca ya satu lagi. Teh Nia bilang, ini suatu hari nih. Gitu ya. Tepatnya bilang apa waktu itu? Oh itu, jadi gue pernah, udah berapa tahun gitu gue di advertising, akhirnya gue megang produk namanya Cabaukan. Cabaukan itu film pertamanya Teh Nia Dinata. Nah, meeting tuh udah berminggu-minggu meeting lah. Megang Cabaukan maksudnya megang bagian advertisingnya ya. Megang bagian advertisingnya. Udah berminggu-minggu kita meeting gitu, Teh Nia sama Joko selalu ngomong nih bisa nih anak nih. Ini bisa nih anak nih. Bisa apa sih? Bisa apa sih? Gue sendiri nggak tahu gitu dan nggak pernah kepikir apapun gitu kan. Bisa nih, udah
akhirnya gue pindah kantor. Gue pindah kantor ke BBDO. Tadinya bukan BBDO itu, gue pindah kantor ke BBDO. Suatu saat gue ditelepon sama Tenia, lo casting yuk. Casting apa? Casting lo, udah datang ke kantor deh lo casting, sini. Gue datang lah ke kantor, set. Casting. Dia cocoknya bukan jadi ini, dia cocoknya jadi yang satunya. Casting pertama nih? Casting pertama. Pertama kali ya? Kok udah ada cocok sama yang satunya nih, maksudnya apa nih? Akhirnya gue dapat peran sebagai Sakti. Betul. Iya kan. Harusnya gue main sebagai Nino. Ternyata gue kurang maco. Akhirnya gue dijadiin Sakti. Dia cocok. Nino itu siapa ya berarti? Nino Surya Saputra. Oh iya, Surya Saputra. Ya kan ujung-ujungnya juga. Iya. Akhirnya gue diperanin sebagai si Sakti. Ya udah, akhirnya terus deh di film. Masuk industri bisa dibilang Om Tora pada saat itu jalurnya lebih mudah dari yang lain nggak Om pada era itu? Gue iya sih, gue jatuhnya jadi lebih mudah karena kalau gue bilang karena gue pas. Jadi dari film Arisan, gue dapet Extravaganza. Ya. Jadi begitu Arisan naik tuh, kalau bola tuh des, pas bola mau turun ketendang lagi gitu loh. Nah disitulah gue kerasa, wah gue beruntung banget sih waktu itu tuh bener-bener dapet kapal yang bener-bener ngedongkrak gua gitu loh. Ada yang bilang kalau mau masuk lo antara ganteng banget atau jelek banget. Bisa dibilang begitu sih. Bisa dibilang gitu. Kalau lo jelek banget. Karena yang biasa-biasa aja jarang sih di industri entertainment ya. Iya benar-benar. Cerita pada saat itu orang-orang harus melewati apa Om? Keras-kerasnya industri. Ada yang mungkin melalui pelecehan kah atau? Nah kalau itu gua nggak terlalu paham. Gue suka denger itu belakangan. Karena gue nggak ngalamin ya, itu ya. Mungkin gue yang melecehkan ya, cuman kalau dilecehin gue nggak pernah. Terus dulu yang bikin susah apa ya? Yang bikin susah infotainment zaman dulu tuh gue tuh. Infotainment tuh gue kalau misalnya kita mau ngeluarin film, mereka kayak doorstopnya beda. Iya kayak ya mau bantu nggak? Ya, kayak kita juga bingung nih mau ngebantu nggak sih gini. Cuman kalau misalnya ada gosip atau apa mereka ngejarnya benar-benar setengah mati gitu. Giliran prestasi mereka malah itu penyakit dari dulu. Itu ya mungkin iya kali. Nah itu sih sebetulnya yang agak mengecewakan sih. Kalau ngomongin Arisan, Om Tora film pertama dapat penghargaan pertama. Iya. Tapi yang orang ingat adalah ciuman pertama. Sebuah adegan di mana memang kita juga waktu itu ngebahas, saya sebagai penonton pada saat itu gitu, pasti akal-akalan kamera. Nggak usah lu, gua aja nganggep itu akal-akalan gitu. Karena gua tuh dengan santainya datang ke lokasi, santai, gue masih godain orang-orang, gue masih bercanda gitu segala macem. Terus temu sama Surya gitu kan, Sur, lu ngapain sih lu diem aja di situ? Jadi Surya diem aja keringetan, terus ngapus keringet gitu. Today is D-Day, dia bilang. D-Day apa? D-Day. Kita ciuman, dia bilang gitu. Iya, gue tahu. Iya lu santai amat, dia bilang gitu. Ya nggak mungkin lagi Surya, anjing. Padahal kan dia lebih lama di film ya. Malah gue di otak lo apa? Di otak gue soalnya kalau ada industri itu, gue pikir kayak Mika. Ada kaca pakai atau kaca. apa? Kalau gue enggak, ya? kalau gue misalnya ini ada padepan nih. Ini ada padepan, begitu adegan ciuman dia set. Kamera. Nutupin kamera. Iya. Balik lagi. Udah nggak kena. Betul. Kita juga cuma gini dong. Iya. Nggak kena gitu kan. Udah. Tenia bilang, harus kena dong. Gue kan mau lihat ekspresi lo. Dia bilang gitu. Ekspresi apa nih gitu. Nah di situ gue mulai takut tuh. Takut gue cuma satu. Kalau gue suka. Kalau gue suka gimana gitu kan. Udah pas adegan pertama. Serat. Waduh gila. Surya itu kan wah kayak amplas ya ininya ya. Titik-titik ya. Itu rasanya kerak. Perih sih ini gua. Muka gue perih gitu. Aduh gila nih orang nih. Gue udah ngayalin semua cewek tuh, semua artis di Indonesia lah pokoknya gue ayalin. Tetep aja berasa nyium Surya gitu kan. Sampai akhirnya, wah berkali-kali lah take-nya lah. Sampai akhirnya Tenia bilang oke. Ya udah. Tadi kita udah ditebelin tuh makan permen,
makan apa pokoknya biar bibir kebes deh. Janjian nggak pakai lidah tuh ya? Nggak pakai. nggak pakai. Itu janjian. Itu janjian. Mau plek, pertama kan plek doang. Plek, masa plek doang gitu kan? Plek, oser-oser lah. Cuman jangan pakai lidah. Gitu. Yang menikmati melihat itu siapa? Teddy ya? Gue nggak tahu. Yang jelas begitu cut ngeliat ke sini ada yang jijik, ada yang seneng gitu. Tapi semua kru yang biasanya nggak ada di lokasi, ada di lokasi. Buat saat itu. Iya. Tapi dari film itu, everybody talked about Arisan gitu. Sebuah film, Tehnia lagi gitu. Iya. Tehnia kan kalau bikin film luar biasa Iya, ya. betul. Pada saat itu apalagi gitu, berani banget gitu. Quickie Express, Om Tora juga. Iya. Gitu kan. Dan pada saat itu, penghargaan pertama. Penghargaan pertama. Naik ke atas panggung, itu apa rasanya Om? Film pertama, penghargaan pertama. Kepikiran apa-apa gue. Penghargaannya juga bukan penghargaan biasa-biasa aja lagi. Gue naik ke atas panggung aja ngambang. Kayak dengkulnya tuh nggak nyangkut. Terus nggak nyiapin ngomongan apa-apa gitu. Karena gue cuman pengen datang aja ke situ. Datang ke FFP sebagai penonton gitu. Mau ngeliat orang nggak pernah datang. Ya kan, tiba-tiba dipanggil naik ke atas. Itu udah. Kalau lihat selebrasi gue cuman gitu doang tuh. Pialanya masih ada? Apa? Pialanya masih ada? Ada kali. Serius? Nggak tahu? Nggak tahu gue. Oh nggak dong, piala kan dibalikin. Oh, piala tuh dibalikin? Piala dibalikin. Iya. Oh, oke. Piala dibalikin. Dan berarti yang diterima apa dong berarti? Enggak, waktu itu kan ada kejadian tuh abis FFI tahun gua ada kejadian apa namanya apa istilahnya nyontek karya orang lain. Plagiat. Nah, ada kejadian plagiat. Nah, waktu itu plagiatnya tetap diterusin, akhirnya semua pada protes. Oh, kalau kayak gini caranya, kita balikin piala. Semua balikin piala tuh, termasuk gua. Keren. Gua itu balikin nggak mau barengan. Itu begonya gua. Terus? Itu begonya gua balikin paling terakhir aja deh. Ini ceritanya artis-artis protes deh. Iya, protes sama-sama, ya kan, balikin piala, mereka kan, udah, gue yang terakhir aja, jadi kan nggak terlalu kelihatan. Salah. Kenapa? Begitu terakhir, malah semua kamera nunjuk ke gue, yang tadinya kameranya pecah ke semua orang, gue terakhir datang ke gue semua. Duh, jadi rame sendiri gue juga tuh. Bukan pertama kali diramein sama infotainment. Bukan. Emang hobi mungkin pada saat ini. Yang nggak terbiasa Om, melihat artis pada saat itu Om ini nggak? Starstruck. Oh, ada. Ada satu partikular atau enggak? Oh, banyak gua. Banyak? Gua banyak starstruck gua. Gua ngeliat waktu itu Cut Mini gua starstruck. Yang di film gua ya. Kalau Nico memang sebelumnya udah kenal juga kan, Nicola Saputra main sama adik gua. Terus waktu dia syuting sama Rako juga gua pernah datang. Terus siapa yang gue starstruck ya? Banyak gue. Om Tio Pakusadewo, starstruck banget gue kalau sama dia. Sampai satu alma mater kan? Di RSKU. Duluan dia. Iya, duluan dia. Tadi Om bilang abis itu ke Extravaganza. Menjadi sosok yang bukan flamboyan, tapi tetap laki-laki. Yang sangat lucu pada saat itu ya. Sampai sekarang masih lucu banget waktu itu. Gue masih inget banget. Dan yang paling gue inget adalah, gila nih cowok tatoan. Tatoan tinggi, satu-satunya di TV. Iya benar. Tora Sudiro ngedobrak stigma itu menurut Om Tora? Nggak kepikiran ke situ juga sih waktu itu sih. Gue cuman ditawarin buat main di salah satu acara TV, casting juga. Extravaganza tuh casting? Terus gue lulus, terus ya udah cuman mencoba memainkan peran aja yang dikasih sih waktu itu sih. Nggak kepikiran, wah gue tatoan. Nggak gue konsepin gitu loh. Misalnya badan gue harus begini, gini, enggak. Dan itu semua kenal sebelumnya atau enggak? Enggak kan banyak dari Bandung. Betul. Semua rata-rata dari Bandung. Yang gue kenal cuma Indra Birowo. Indra Birowo? Iya. Itu kenal dari... dari zaman dulu dia kuliah di Stekpi. Dia dulu, gue sahabatan sama Rako, sutradara. Nah dia dulu deket sama Indra Birowo. Uang besar pertama kah, Om? Uang besar pertama? Iya bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu. Duitnya kemana tuh? Pada saat itu? ada. Hobi kah? Duitnya ke hobi sih rata-rata sih.
Gue beli Harley pertama. Gue beli Mini Cooper pertama. Dulu masih murah Mini Cooper sih. Terus ya udah buat keluarga. Wow. Dan ini kalau dilihat perjalanan ekstravaganza nih, waktu itu Om Tora juga bilang, banyak yang gua nggak inget gitu. Itu karena capek, karena di dalam pemikiran lain, atau kenapa? Enggak, ekstravaganza tuh dalam sehari bisa 11 sketsa yang di syuting. Dalam sehari gitu. Walaupun kita per minggu ya. Jadi ganti-ganti baju tuh udah sering banget, banyak banget gitu kita ganti baju gitu. Dan gua sebetulnya paling malu buat nonton ulang gitu. Jadi kayak kemarin nih anak-anak gua nih mulai pada seneng nontonin kan. Wah, bab gitu kan, manggil gua bab. Buang air besar. Bukan Bukan babi. ya? Bukan. Manggil gue bab. Mereka pada nontonin itu, gue nonton, kok gue nggak inget nih yang ini yang mana ya gitu. Mulai senang terhibur ya. Mulai Tapi terhibur. nggak, gue penasaran, kalau musisi kan dengerin lagu sendiri agak jijik ya kadang-kadang mungkin mereka ya. Tapi kalau artis nonton sketsa mereka sendiri tuh, Gue agak malu sih. masa sih? Iya, Sampai sekarang? gue kalau yang ekstravaganza sih pas nonton sih agak malu. Anjing gini doang kok lucu. Yang dirindukan apa? Apa? Yang dirindukan? Yang dirindukan suasana kerjanya sih waktu itu sih. Itu salah satu suasana kerja the best yang pernah gue rasain ya. Jadi kompak banget antara pemain, kru, sama bos-bosnya. Itu bener-bener enak deh pokoknya deh. Nyatu ya? Bahkan skrip nulis A, kita udah tahu B, C, D-nya. Sampai kayak gitu loh kan. Jarang-jarang kan. Kadang kan kita baca skrip kan ada yang, aduh nih nggak masuk nih. Ini pasti bukan yang biasa nulis nih. Kita sampai tahu gitu tuh. Kalau ini udah satu flow semua. Ini udah satu flow. Bubar kenapa tuh berarti? Bungkus aja udah. Bubar, enggak. Dulu sih, gue ngundurin diri sih. Gue ngundurin diri, terakhir-terakhir udah mulai berasa nggak kondusif. Ruang kerjanya juga. Jadi ada pergantian kru juga, terus ada masalah lain beberapa masalah lain lah yang gue nggak setuju gitu ya. Terus akhirnya gue ngundurin diri, ya udah pelan-pelan mati teratur. Iya, betul juga sih. Di fase itu juga infotainment rame tuh. Om Tora. Rame. Itu sebagai orang yang memiliki apa ya, hak kepada dirinya sendiri untuk memutuskan apa yang dia inginkan gitu. Tapi satu Indonesia tuh ikut campur. Betul. Itu rasanya gimana, Om? Wah, bingung ya gue ya. Gue bingung juga. Gue baru pertama kali juga ngalamin hal kayak gitu ya. Kok tiba-tiba semua orang jadi ikut campur masalah pribadi gue. Dan terus, tapi mereka tampak menyenanginya gitu loh. Tampak menyukainya gitu, ikut campurannya gitu kan. Ada yang lebay. Di atas penderitaan Om Tora mungkin ya. Iya, dan memang waktu itu belum zamannya sosial media juga sih ya. Pas gue kawin sama Mika baru zaman sosial media. Oh, iya. Beberapa tahun sebelum gue kawin sama Mika baru zaman sosial media. Sebelumnya sih kayaknya belum deh. Ekstravaganza tuh iya belum. Belum. Udah deh, begitu rame, puyeng. Orang nggak biasa dapat kayak gituan, dapat tuntutan kayak gitu ya puyeng lah. Dari akhirnya terjunlah ke film tuh. Terjun ke film. Terjun Ya. ke film, ke beberapa film. Masih dari awal ekstravaganza juga, pokoknya gue komit sama film karena film kan yang gedein gue istilahnya kan. Jadi kalau misalnya gue lagi syuting apa, tiba-tiba ada film yang minta gue akan mendahulukan film dulu. Oke. Dulu begitu tuh. Diutamakan film. Selalu apa? film. Kenapa mendahulukan film? Karena Yang membesarkan gue sih. Gue ngerasa film salah satu yang membesarkan gue. balas budi. Iya. Oke. Nah dari film ke film ada satu film yang Om Tora menjadi Sahroni kan. Iya betul. Dan itu membuat sebuah kota. One of the best itu. Bukan sebuah kota. Satu daerah Jakarta. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah itu pasti kenal siapa Sahroni. Sama Raden Mas Pono. Segitu ya? Iya, itu salah satu film yang apa ya, kalau gue bilang menjadi cult ya di sebuah daerah yang benar-benar orang tuh sampai benar-benar ngesol lah istilahnya lah. Sampai semua dialognya apal, terus semua gerakannya apal, terus semua pemeran-pemerannya apal gitu. Gue kalau ditanya situ, Raden Mas Pono, apa kabar Mas? Raden Mas Pono Vincent. Baik, sehat dia gitu kan.
kapan ngejabat jadi lurah lagi? Wah belum, nanti kan lo ada kesempatan. Gila. Terus kemarin gue iseng, gue bilang, gimana kalau bikin Preman Pensiun 2? Rame, Preman Pensiun, Preman in Love 2, Preman in Love 2. rame langsung, ayo setuju, gini. Gokil. Dari itu kan film yang sangat dekat dengan penonton. Mereka tergila-gila. Kalau yang paling dekat sama Om Tora? Yang paling dekat sama gue, Naga Bonar kah? Naga Bonar, enggak sih sebetulnya. Gue ada film paling yang deket, filmnya Rakun juga tuh, judulnya gue sama Artika Sari Devi yang main. Oke. Syutingnya di Bali. Jadi ceritanya tentang begundal, bukan begundal sih. Gua anak manja yang punya semuanya, tinggal di Bali. Wah, hura-hura, mabuk-mabukan dan sebagainya. Terus suatu saat naksir sama cewek. Akhirnya kita balik ke Solo, akhirnya gue jadi orang bener. Itu seneng sih gue sih. Kenapa dekat banget di hati berarti film itu? Nggak tahu, gue seneng aja itu film beneran. Flow-nya enak. Dari sekian banyak hal yang dilakukan, akhirnya ketika pulang kan bisa melakukan apa yang diinginkan. Kalau Om Tora kan kita lihat, kalau gue pribadi ngeliat zaman fiksi, gila, dia paling atas nih. Ya kan, roket. Itu karena gue paling gede aja. Secara bentuk badan gue paling gede. Sebenarnya lu paling gak cocok naik fiksi loh kalau karena sepedanya kan kecil kan. Betul. Iya. Sepeda rodanya kecil. Iya, ya kan? makanya gue kalah-kalahin tuh, gue seat post-nya gue tinggiin. Ganti ban berapa kali tuh berarti? Ganti ban sih enggak. Bannya kuat, fiksi tuh kuat. Oh, iya. Fiksi kuat. Ya balik lagi, dia paling mahal kan sepeda pada saat itu. Iya. Fiksi, motor, ya kan? Mobil juga sempat. Mobil nggak? Mobil nggak ya? Mini Cooper dulu? Itu zaman belum rame. Belum rame ya? Belum rame orang mainan hobi apa-apa, Mini Cooper dah gue beli 40 juta dulu. Oh, 40 juta? 40 juta. Wah. Sampai akhirnya hobi ini bisa dibilang boys will be boys, ya kan? Dari hobi ke hobi ini, Om Tora emang paling, dari dulu tuh emang selalu harus ada hobi orangnya, atau gimana? Gue seneng aja gitu ya punya hobi ya. Gue seneng ngelakuin sesuatu lah di luar pekerjaan dan sebagainya gitu. Dan emang menurut gue hobi sih penting sih ya. Yeah. Kayak sekarang nih, hobi gue lain lagi nih sekarang nih. Binatang? Enggak, reptil udah hampir lewat nih. Udah lewat? Reptil udah hampir lewat. Sepeda udah bergantungan. Motor juga jarang pakai. Paket? Oh iya nih. Oh, nganter Mika. bawa ini nggak? Bawa adonan? Itu terjun tuh. Tuh, oh, terjun iya, kan. iya. Nah, tuh Mika. Terbiasa landing di mana? Ntar di atas ini. Oh, di atas. Iya. Bawa adonan. Bawa adonan. Bawa adonan. Terus gimana? Hobi. Ya? Dia kan hobi. Nah, sekarang semenjak gue udah umuran segini, hobi gue beda lagi ternyata. Makin aneh? Enggak, makin biasa sebetulnya. Seperti? Gue hobi nasi. Gue lagi tergila-gila sama yang namanya nasi. Gila, orang kan biasa kan gue suka steak, gue suka bakso, gue suka ini. Enggak, gue suka nasi. Apaan maksudnya nasi goreng? Nasi putih panas. Pakai apa? Mau pakai kecap kek, mau pakai garam kek, mau pakai apa, tapi yang namanya nasi itu bener-bener. Itu ya? Jadi sekarang itu pilihan makanan gue tuh semakin, yang the best tuh nasi gitu. Nasi. Dan itu kan dilarang buat gue jaga badan. Dong, iya kan, olahraga. Gue nasi nggak boleh banyak. Gula dan apa sih? Bahkan sekarang gue pakai nasi palsu. Oh iya, pakai apa? Namanya Konyaku. Fukumi. Oh, apalagi tuh? Adalah pokoknya. Gue pakai itu. Baunya kayak nasi, rasanya kayak nasi, tapi kayak nasi Jepang. Nggak apa-apa. Oh, okay. Gue bisa makan banyak pakai itu. Gue aneh banget tuh sekarang. Mungkin membuktikan orang kaya kalau udah hobinya udah mentok, udah nyari hobinya yang paling gampang-gampang. Hobi binatang coba kita lihat. Ini kita nggak berdua doang, ini kita bertiga. Oh iya. Siapa tadi namanya? Ini Sanmani. Sanmani. Matahari, Sun, Wan, karena dia satu-satunya dari keluarganya, anak terakhir. Ya. Sama Ninya gue lupa apa. Ninya apa ya? Ni kali? Ni dia nih? Bukan ya? ya? Ninya gue lupa apa. Tapi kalau kita lihat, di sini bukan dia doang. Bukan. Kura-kura banyak. dua. Ada kura-kura, molen dan melon. Dimulai dari Irfan Hakim. Betul. Tahu aja lo. Udah Hakim. Iya, dimulai dari nonton YouTube-nya Irfan Hakim. Gue menyimpulkan bukan hanya lo latah, Om.
Tapi lo tuh standar bapak-bapak nonton YouTube. Iya, tuh, ya? iya. Enggak, tadinya nggak pernah nonton Oh, kan. oke. Tadinya gue sama sekali nggak pernah nonton YouTube gitu. Sampai suatu titik mulailah nonton. Nah begitu gue nonton, yang gue nonton pertama adalah si Irfan Hakim ini. Wah seru juga ya. Wah gila, rumahnya kayak kebun binatang. Wah ada ini, ada itu, ada ini, ada ini. Terus ada kura-kura sulcata ini, kura-kura yang besar kan. Terus gue mulai ngeliatin, wah seru juga kali ya. Taruh di belakang sini nih muter-muter dia, biarin aja gini-gini. Umurnya juga lama ya kan. Kayaknya nggak ribet. Udah deh mulai gue cari sulcata. Mulai sulcata, udah deh gue nonton deh tuh. Terusan-terusannya tuh. Ternyata nggak cuman, reptil nggak cuman kura-kura doang. Banyak tuh jagoan-jagoannya di YouTube deh. Jagoan-jagoan reptil. Gue nontonin, akhirnya gue naksir iguana. Adalah iguana. Mulai gue beli, gue telepon Om Paulus, gue mau dong beli iguana dong, gini-gini nih, akhirnya gue beli iguana. Burung? Burung nih dikasih sama teman gue nih, ini namanya lovebird, kerjanya ya lovebird. Oh iya. Tapi nggak pernah beranak nih, tempat teman-teman gue yang lain tuh selalu bertelur. Berarti Dua, banyak nih, kalau nggak salah 2, 6. Gulat terus tuh tiap hari tuh ya? Harusnya iya, kalau di tempat teman gue udah beranak di tempat gue enggak. Mungkin dekat masjid di sini. Oh iya. Jadi tahu iya. diri mungkin. Benar. Tapi emang orang biasanya punya hobi tuh karena kesepian. Rumah kan ramai terus Om. Anak bro. Dulu sempet sepi. Dulu jadi kan sebelum nonton YouTube-nya tuh sebelum zamannya kita Covid lah. Oh. Sebelum Covid. Nah, anak-anak tuh pergi. Jadi gue kalau siang sampai malam tuh kadang di rumah cuman berdua Mike. Kadang Di otak gue Tora Sudiro nontonnya review Harley apa. Udah lewat. Udah lewat. Geng motor apa segala macam udah lewat itu udah. Okay. Ternyata nonton film YouTube Indonesia, itu dia ngeliat Irfan Hakim. Tapi itu dia. Dulu rame, dulu sepi berarti. Dulu sepi, anak-anak suka nggak ada. Akhirnya cari kesibukan yuk, kita piara-piara gini. Ayo. Ini yang suka tadinya nih, gue yang jemurin kalau pagi, gue jemurin sini. Mika yang motongin makanannya, Mika yang ngasih makan. Sempat ada fase cupang ya? Itu bini gue, itu Mika. Nggak tahu kenapa tuh dia tiba-tiba suka cupang. Mungkin YouTube, mungkin TikTok. Nggak tahu gue. Oh nggak tahu ya. Dia nggak, itu planet sih. Tiba-tiba dia demen cupang terus ngulik. Demennya bener-bener ngulik. Wah yang ini nih. Wah ini slayernya ini nih gini. Dan Om Tora juga sempat makan banyak karena roti ya? Oh itu dia tiba-tiba jago masak juga. Itu pokoknya pas zaman PPKM tuh dia jago banget deh. Tuh kalau mau lihat hasil karyanya Mike di PPKM itu film Naga Bonar 3. Kenapa? Itu badan gue gendut banget. Gendut. Pakai jas gak ada yang muat, baju kancing bolong-bolong di sini kebuka-buka. Naga. Itu the bestnya gue badan situ. 100 kilo kali itu. The best looking. 100 kilo kali. Gue mau jentuh obrolan ke anak-anak. 5 ya Om? 5. Putri semua. GPS semua? GPS, terkontrol semua. Semua tahu ada titik ada di mana aja dia. Ada. Om Tora ini orang yang, apa ya, bisa dibilang controlling nggak terhadap mereka? Enggak, gue ngebebasin anak-anak. Kalau ada laki? Sering main kesini, sampai jam 2, sampai jam 3. Asal di rumah? Kalau di luar rumah? Kalau di luar rumah, ibunya sih yang berisik sih. Ibunya yang berisik gitu. Kalau gue mah asal anak gue dianterin, terus anak gue keadaannya utuh, nggak apa-apa gitu ya. Cuman ibunya yang suka cerewet. Jadi dia lebih seneng kalau ngapa-ngapain di rumah. Oh gitu. Peraturan di rumah ini apa? Peraturannya? Nggak ada. Apa ya? Om nggak ada gitu menyampaikan ke 5 anak itu? Apa peraturan contohnya apa? Misalnya rumah saya. Rumah saya peraturan itu 2. Yang satu adalah jangan hamilin anak orang. Yang kedua adalah jangan bohong. Jadi nggak boleh bohong, sekeluarga tuh nggak boleh bohong. Kalau di sini? Nah, wah gue agak susah juga ya. Kamu jangan hamil. Ya itu sih salah satunya mungkin ya. Salah satunya mungkin itu ya. Kalau minum anak-anak gue udah gue ajak minum. Udah. Narkoba mungkin jangan. Jangan narkoba jangan ya betul. Itu. Nanti keingat 3 Agustus 2017. Iya. Kalau sampai tahu tanggalnya gila lu. Ada di sini. Gila. Sampai jadi stiker WhatsApp. Begini apa iya, sih? Gimana gitu sih? Gini ya. Pernah dapat stiker WhatsApp ya? Pernah.
Dari siapa? Nggak tahu gue tiba-tiba nongol. Bukan hanya stiker WhatsApp, gue waktu itu lagi cari balak Fala ya yang buat helm motor Baklava ya yang buat helm motor. Tiba-tiba ada gue lagi. Lah, bukan ini yang gue cari, kenapa muka gue juga? Kenapa pakai masker pas? Nah itu gue nggak tahu. Jadi gue udah bilang sama bapak yang ngasih tuh masker, gue udah bilang, Pak ngapain saya pakai ini? Pakai mas, ini prosedur, dia bilang gitu. Oh, kan nama saya udah ketahuan siapa. Orang juga udah tahu ini saya gitu. Ngapain saya ditutupin juga? Awalnya pakai inisial apa langsung nama ya? Oh, TS atau langsung Tora Sudiro? nggak tahu kan gue di dalam. Oh iya. Gue nggak baca. Oh iya benar. Gue nggak baca. Oh, iya. Terus akhirnya pakai aja mas, nih prosedur. Oh ya udah, kalau mereka suruh pakai ya. Kayak lu satu-satunya yang pakai, deh sisa nggak pakai. Terakhirnya mungkin karena backfire ke mereka. Oh akhirnya yang udah ketahuan nama ngapain ditutupin juga. Kenapa memutuskan ini dan tidak bilang apa-apa? Daripada gue begini. Gue mau ngomong susah karena mungkin gue ada mau nangisnya juga kali ya. Gue mau ngomong susah. Bagaimana pendapatnya tentang ini? Bagaimana pada nanya gitu kan? Akhirnya gue kasih love aja. Sedih emang pada saat itu? Bingung aja sih gue. Bingung gue. Ngapain sih gue gini-gini amat tapi begini nih gitu. Ada bingungnya juga sih. Tapi namanya orang capek, Om. Iya. Ya tapi pelariannya jangan ke situ juga sih. Oh iya sih. Tapi kalau dibilang pada saat itu keluarga bilang apa? Marah kah atau kayak? Keluarga gue sih yang lain ketawa aja. Kayak bapak gue. Wah iya penasaran deh. Bapak gue sih the best sih. Maksudnya dia sabar banget. Terus dia kan tahu juga gue dulunya juga begitu kan. Dia sabar terus ya udah. Ya kita jalanin aja ini. Kita lihat sampai mana jauhnya kita sama-sama. Sempat bercanda kah bokap? Bokap nggak sempet. Bokap lucu banget kan? Nggak, karena waktu itu yang tempat gue ditahan itu 11 lantai apa naik tangga. Jadi sampai atas udah nggak sempet bercanda, cuman ngos-ngosan doang. Oh, negara tuh nggak punya duit bikin lift. Nggak punya duit bikin 7 lift tangga ya? apa 7 lantai apa 11 lantai gitu kalau nggak salah deh. Satu sel apa siapa? Gua pas ditahan tuh. ada sama ini KPK sama satunya tukang tipu apalah gitu. Rajin aja nggak? Tora Sudiro artis dia apa gitu? Wah, saya seneng loh mas. Sel sama saya di sini gini. Ketawa-ketawa sih. Akhirnya keluar, akhirnya berhenti lah. Memang butuh sentilan kali ya. Memang butuh sentilan sih. Dan sekarang Tora Sudiro kalau kita lihat anak geng motor, geng-gengan, aktor, musisi masih bisa dibilang musisi Om? Udah nggak. Katanya bertiga lagi Pak. Enggak apa Fitz? Enggak, gue memutuskan untuk udahlah gue kayaknya emang nggak bakat di musik, kayaknya gue udah nggak mau lagi ya. Oke. Seorang ayah pastinya. Ayah yang keren kah? Gue berusaha untuk keren. Oke. Menyambut 50 gue mau badan gue Iya benar ya. terbaik. Big 5-0. Dan mungkin paling bikin bangga Om Tora dari sekian banyak itu apa Om? Om Tora adalah seorang aktor kah atau Oh, di antara semua itu gue yang buat gue bangga pada diri gue ayah yang baik. Meskipun kalau ngantuk ngedum. sekarang obat batuk. OBH. Om Tora, terima kasih banyak udah ngobrol sama gue di sini. Banyak ya. We covered almost everything dan gue ngelihat perjalanan gue sebagai anak kecil yang dulu ngeliatnya di TV gitu, bercanda-bercanda dan gue lihat gila perjalanan. Untung ada sosial media gitu, gue bisa tahu oh dia hobi ini, dia hobi itu gitu ya. Yang luar biasa. Dan sekarang isinya olahraga. Iya, sekarang olahraga terus itu. Terima kasih sekali lagi udah buka pintu. Ya. Ada lagi mau disampaikan mungkin Om Tora? Apa ya? Nggak ada sih. Oh, plastik. Jangan buang sampah waktu itu. Oh iya. Bagus ya itu ya. Iya, bagus itu. Iya. Karena pulang dari Bajo kan waktu benar. itu. Iya, gue kemarin sempat liburan ke Bajo. Terus gue ngeliat ada
pantai yang masih bersih dan tiba-tiba ada pantai yang udah kotor gitu katanya. Kenapa kok yang ini kotor? Oh, yang sini banyak turisnya, dibilang gitu. Nah, kalau bisa nggak usah buang sampah sembarangan. Kalau lo butuh banget buang tuh sampah, lo telan aja. Kalau nggak kantongin, nanti buang di rumah. Gitu. Kayak sekarang nih di SCBD katanya udah banyak sampah sekarang. Iya kan tadinya kan bersih itu tempat tuh. Ada teman gue bilang, gue kemarin syuting di situ kayak di luar negeri. Masih bersih, sekarang sampah semua dibilang gitu. Nah kan sayang, kasihan juga gitu. Betul. Jadi kalau misalnya nggak susah kok buang sampah di mana. Gue kalau dulu waktu zaman gue masih ngerokok, puntungnya gue kantongin. Gue buang di rumah. Gue kalau dulu, gue dari dulu sih nggak pernah buang sampah sembarangan ya. Karena gue ini sampah. Om Tora, terima kasih untuk punchline-nya untuk penutup. Gue ya, Lawrence. Tora Sudiro. Thank you so much guys. Om Tora, makasih banyak. Thank you. Thank you.